kelompok 8 ingin mempresentasikan PSAK 110 yang mengenai laporan keuangan konsolidasi. Anggota kami yaitu ada Christopher, ada Nafa, ada saya sendiri Stephen, ada Henry Darmawan, dan ada Novantiko. Selanjutnya. Laporan keuangan konsolidasian. Tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lainnya. Selanjutnya. Di sini ada pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan pada paragraf 01, pernyataan ini A. Yaitu mensyaratkan entitas, dalam kurung entitas induk, yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain, atau entitas anak, untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. B. Mendefinisikan prinsip pengendalian, atau kontrol, dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Yang C. Yaitu menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor harus mengonsolidasi investi. Kemudian itu yang D itu menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang terakhir itu ada mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasikan entitas anak tertentu dari entitas investasi. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup, yaitu entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24 atau PSAK 219 yang mengenai imbalan kerja. Dan yang terakhir itu, entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasi jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31 dalam pernyataan ini. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada pengendalian, yang dimana investor itu terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas atau investi, yang dimana menentukan apakah investor itu merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan investi atau entitasnya. Yang kedua, investor itu mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil, variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Yang ketiga, dengan demikian investor mengendalikan investi jika dan hanya jika investor tersebut memiliki seluruh hal berikut ini, yaitu yang pertama, kekuasaan atas investi atau memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Yang kedua itu ada eksposur atau hak atas imbal hasil dari variabel dari keterlibatannya dengan investi. Kemudian yang C, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi tersebut untuk memengaruhi jumlah dari imbal hasil dari investor. Kemudian, investor juga mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah si investor itu mengendalikan investi. Kemudian investor menilai kembali nih apakah investor tersebut mengendalikan investi jika fakta dan juga keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari 3 elemen pengendalian yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian 2 atau lebih investor secara kolektif mengendalikan investi ketika mereka harus bertindak nih secara bersama-sama untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Nah, dalam kasus tersebut, karena tidak ada investor yang dapat mengarahkan aktivitas tanpa kerjasama dengan investor lainnya, tidak ada investor yang secara individual mengendalikan investi. Jadi, setiap investor itu mencatat kepentingannya dalam investi sesuai dengan PSAK yang relevan, seperti PSAK 66 atau PSAK 111, yaitu tentang pengaturan bersama,
Kemudian di PSAK 15 atau PSAK 228 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, dan juga PSAK 71 atau PSAK 109 mengenai instrumen keuangan. Kemudian kekuasaan. Nah, di sini investor itu memiliki kekuasaan atas investi ketika si investor itu memiliki hak yang ada pada saat ini, yang dimana memberikan investor tersebut kemampuan untuk mengarahkan aktivitas yang relevan. Di antaranya, aktivitas yang secara relevan atau signifikan memengaruhi imbal hasil dari investor. Kemudian, kekuasaan yang ditimbul dari hak itu terkadang menilai kekuasaan yang sangat mudah, seperti ketika kekuasaan atas investi itu diperoleh secara langsung dan semata-mata dari hak suara yang diberikan oleh instrumen ekuitas, seperti saham, kayak misalnya nanti di rapat pemegang saham itu, dan dapat dinilai dengan mempertimbangkan hak suara dari pemegang saham lainnya. Nah, dalam kasus lainnya, penilaian akan lebih kompleks dan mensyaratkan lebih dari satu faktor yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, ketika kekuasaan itu berasal dari satu atau lebih pengaturan kontraktual. Kemudian, investor dengan kemampuan yang kini untuk mengarahkan aktivitas relevan tersebut memiliki kekuasaan untuk meskipun hak untuk mengarahkannya belum dilaksanakan. Jadi, bukti bahwa investor telah mengarahkan aktivitas yang relevan itu dapat membantu untuk menentukan nih apakah si investor tersebut memiliki kekuasaan atau tidak. Namun, bukti tersebut tidak dengan sendirinya dapat meyakinkan dalam menentukan apakah investor tersebut memiliki kekuasaan atas investi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Oke, slide yang ini kan ya? Oke, imbal hasil investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investi. Sebagai contoh, pemilik kepentingan non-pengendali dapat berbagi laba atau distribusi dari investi. Slide berikutnya. Hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investi dan eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam memengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Dengan demikian, investor yang memiliki hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor tersebut bertindak sebagai prinsipal atau agen. Investor yang bertindak sebagai agen sesuai dengan paragraf PP 58 PP 72 tidak mengendalikan investi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengembalian keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Slide berikutnya. Persyaratan akuntansi. Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investi. Paragraf PP 86 PP 93 menetapkan pedoman
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kepentingan non-pengendali. Entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan non-konsolidasian terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Paragraf PP 94 sampai PP 96 menetapkan pedoman akuntansi untuk kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasian. Next. Kehilangan pengendalian. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk A. Menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. B. Mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya ketika kehilangan pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 71 atau PSAK 109. Instrumen keuangan atau jika sesuai biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. C. Mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Next. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang A. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. B. Mensyaratkan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasi dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi atau keduanya. C. Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas investasi, pengecualian terhadap konsolidasi. Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22 atau PSAK 103. Kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71 atau PSAK 109, yaitu instrumen keuangan. Nah, entitas induk dari entitas investasi mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan oleh entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi. Oke, next. Hak suara. Melalui hak suara atau hak serupa untuk mengarahkan aktivitas relevan, investor mempertimbangkan persyaratan dalam bagian ini, yaitu pada paragraf 33 sampai paragraf 50. Jika aktivitas relevan, investi diarahkan melalui hak suara. Oke, next. Kekuasaan dengan hak suara mayoritas. Nah, aktivitas relevan yang diarahkan oleh suara dari pemilik hak suara mayoritas atau mayoritas anggota organ pengatur yang mengarahkan
aktivitas relevan ditunjuk melalui pemilihan dari pemilik hak suara mayoritas. Lalu yang terakhir itu ada hak suara mayoritas tetapi tanpa kekuasaan. Nah, investor tidak memiliki kekuasaan atas investi meskipun investor tersebut memiliki hak suara mayoritas di investi. Ketika hak suara tersebut tidak substantif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.